Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Sebelum kita membahas tentang budaya hidup sehat, kalian tahu nggak sih apa itu budaya hidup sehat? Nah, jika kalian belum tahu, mari simak video pembelajaran ini ya adik-adik. Pengertian budaya hidup sehat adalah konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan hidup yang sehat. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga kelas 6 semester 2, budaya hidup sehat dibagi menjadi dua bagian, yaitu cara menolak dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta menolak pelecehan seksual pada anak. Narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif, sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai nabza. Nah, adik-adik, narkoba itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan. Narkotika golongan pertama, ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan pertama yaitu heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, kation, ekstasi, dan lebih dari 65 jenis lainnya. Narkotika golongan 2 digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu egonina, morfin metobromida, dan morfina. Narkotika golongan 3 berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Nah, adik-adik, jenis-jenis dari narkoba itu sendiri diantaranya yaitu morfin, heroin, ganja, kokain, LSD, opium, ekstasi, metapetamin, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah mengenali perilaku dari diri kalian sendiri? Apabila kamu memiliki perilaku percaya diri, maka pengaruh negatif dari luar dapat dengan mudah ditolak. Karena kalian tidak akan membiasakan pengaruh negatif merasuki kehidupan. Dengan percaya diri, kalian mengenal kemampuan diri sendiri dalam berpikir, bertindak, dan bersikap. Berikut adalah cara-cara untuk kita dapat menolak narkoba. Yang pertama, tidak berdekatan dan bergaul dengan pengguna narkoba. Lalu, mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba. Selalu taat menjalankan ajaran agama. Dan yang terakhir, hindari pergaulan bebas.
Cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, preemptif atau promotif. Cara ini dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Yang selanjutnya ada preventif, yaitu usaha untuk pencegahan. Cara ini dilakukan melalui berbagai kegiatan kampanye anti narkoba maupun penyuluhan masalah narkoba. Selanjutnya ada rehabilitasi, yaitu merupakan usaha pemulihan kesehatan jiwa dan raga pada penggunaan narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Nah, di materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara menolak pelecehan seksual. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menolak pelecehan seksual, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang apa itu pelecehan seksual. Oke adik-adik, jadi pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berbau seksual dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual yang pertama ada pelecehan gender atau jenis kelamin. Yang kedua ada perilaku menggoda, lalu serangan seksual, dan yang terakhir ada pemaksaan seksual. Semua bentuk kasus pelecehan seksual jelas merupakan perilaku seksual yang tidak diundang. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan waspada ketika bepergian, jaga kehormatan, dan jaga diri kita agar tidak dilecehkan. Berikut adalah contoh dari pelecehan seksual seperti main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau colekan pada bagian tubuh tertentu. Bagian terparah dari sebuah pelecehan seksual yaitu pemerkosaan. Adapun cara untuk menolak atau mencegah pelecehan seksual yaitu yang pertama, berani mengatakan tidak atau menolaknya. Lalu, berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang ketiga, menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual. Yang keempat, berpakaian rapi dan sopan, serta tidak memberi kesempatan pihak lain melakukan pelecehan seksual. Nah, yang terakhir, selalu berhati-hati dan waspada ketika di tempat ramai maupun di tempat sepi. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, salam olahraga. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.